Tepuannya careng tat ji. Tepuannya bangga tat urang syik ji. Dia adalah orang yang berprestasi yang disebutkan nama ayahnya. Katanya naga pernah leyah. Naga didik leyah. So yang pabeh wate urang malam guru. Siapa yang memberikan ilmu? Para ustaz dan tengkunya. Wate merempuk prestasi nama orang tua disebutkan. Punya etnom mentang kaje. Tapi wate na bermasalah. Imulhoi gampung. Ipoh anak gop. Diilanya angon yang disebut daya, yang disebut ikula, yang ditanya so guruji. Kenapa tidak disebutkan siapa ayahnya? Pakan wate nemitnya salah urang syik gaduh. Wate nemitnya berhasil urang syik yang disebut. Ini adalah fenomena yang terjadi dalam dunia pendidikan akhir-akhirnya urang syik lun. Kenapa itu bisa terjadi? Karena urang syik hana lagi tepu draw sebagai guru untuk mendidik seorang anak. Jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa hadir ke masjid yang mulia ini. Guna dan maksud adalah menunaikan sebuah kewajiban, yakni solat Jumat dalam kondisi berjamaah. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad merupakan pribadi yang sangat mulia. Beliau juga merupakan seorang ayah yang menjadi teladan bagi anaknya. Bahkan beliau mendidik anaknya menjadi anak terbaik di atas permukaan dunia ini karena karakter dan akhlak yang beliau suguhkan dalam kehidupan seorang anak, sehingga Fatimah itu teruji keimanan dan ketakwaannya. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, para alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya. Yang kita hormati bersama imam syekh masjid yang kita cintai ini, pengurus masjid, BKM, jamaah sidang solat Jumat, dan melakib Allah Ta'ala lagi urunya katanya musapat di bawah masjid yang mulianya. Satu waktu Allah kumpulkan kita kelak di yaumil qiyamah dalam surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, dalam momentum satu pekan menjelang para anak-anak kita masuk dalam dunia pendidikan, artinya anak gedanyo karap lehega minggu libur mereka dari pendidikan sekolah, bahkan pesantren terpadu juga disamakan libur dengan libur sekolah. Artinya uronyo anak le di rumah. Hari ini banyak anak kita libur bersama dengan orang tuanya. Apa yang perlu kita sampaikan? Satu ayat menyangkut bagaimana peran orang tua dalam menjaga anaknya, memberikan pendidikan akhlak, memberikan pendidikan karakter dalam kehidupan seorang anak. Sebelum kita berbicara terhadap ayat yang disampaikan oleh Allah Ta'ala, mari kita lihat fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat sekarang ini. Uronyo urang Siklun Bandung, rame dan narap le tempat. Mayoritas dan sangat banyak kita temukan anak-anak yang tidak berada di pesantren, anak-anak yang tidak berada di majelis ilmu pengetahuan agama. Mereka hidup bebas seolah-olah tidak memiliki orang tua. Pakai lagi yang pegah dengku lebih-lebih dalam nuansa piala dunia. Mereka keluar dari rumah mulai dari seusai solat maghrib. Nyampi menyona kadangkala dari seput ditebit dari rumah. Subuh belum pulang. Kita sebagai orang tua, bahkan banyak di antara orang tua yang lupa menanyakan kabar di mana keberadaan mereka. Di takalan ronyo urang syik gak setot. Di takalan ronyo urang syik gak mita. Di takalan ronyo urang syik yang gak pantau patuh keberadaan dan aktivitas anaknya pada waktu malam selama libur sekolah dan libur pendidikan daya. Ini fenomena yang terjadi. Menyajamun
tingat ulun tua. Baik ilai dah pegah ubud-ubud ururung si lun yang na di masjid. Ubud lun mantau. Wate hana hadir balai but. Gak tetot le urung si dilikut. Hana hadir udaya. Hana hadir bak tempat but. Gak minta patah tanonton. Sehingga kita akan diambil, dibawa pulang, dibawa ke tempat tanyo but. Itu yang terjadi pada tahun-tahun dulu masa kita kecil. Urangnya urang si kala lagi sang-sang belah tanggung jawab terhadap beban yang ada dalam kehidupannya. Padahal Allah nepegah al-malu wal banun zinatul haya. Anak dan hartanya merupakan perhiasan dalam kehidupan dunia. Tapi baik salah urang si lun dengan wap hartanya le urang yang salah kaprah udip, dengan wap hartanya le urang yang musibah lam udip, dengan anak pula le urang yang terjerumus dalam lembah kebiadaban, terjerumus dalam lembah kejahatan karena faktor anak yang tidak bisa diakomodir dalam kehidupan, sehingga maah cakap na'udzubillah di yaumil qiyamah pun legatanya tidak akan terlepas dengan tanggung jawab tersebut. Makanya merupakan kekhawatiran kita bersama. Menyetekedi anak nuwatai tebit dari rumah nan tanya potipluh malam golewo na telefon nyan berarti manteng na rasa kepedulian drone sebagai urang si. Tapi menyo seandainya tanya yang hadir masjidnya katebit kajak laju kaduk pak yang galak aku kawo kiban yang hawa aku, maka orangnya adalah salah satu ciri-ciri sidro urang si yang tidak berfungsi dirinya sebagai orang tua atau sebagai ayah. Mari kita nyokalan dalam Al-Quran kibannakeun li Allah Ta'ala firman Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu, wahai urang-urang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, nara, dari api neraka. Jaga diri gata, jaga keluarga gata dari api neraka yang mana bahan bakar di dalamnya termasuk manusia dan bebatuan patung yang disembah oleh orang-orang jahiliyah dulunya. Pu yang perlu pegah oleh Allah Ta'ala nyo salah sabuh bentuk perintah kepada sidra wayah untuk gejaga drog dan gejaga anak termasuk perumuk di dalamnya daripada penyebab-penyebab mereka dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiman cara tengku dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Ali karamallahu wajhah berkata, sidra urang si bila ingin menjaga diri dan menjaga keluarga, yang mana keluarga tersebut kalimat ahli ditafsirkan al-aulad wan nisa, anak dan perumok yang kita miliki. Bagaimana cara untuk menjaga mereka? Bil hamli ala taatillah, untuk tame awaknya ban bandung supaya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tajuk pada tempat buat, tajuk pada tempat ilmu pengetahuan agama, tajuk pada tempat majlis taklim, hadirkan mereka ke depan gurunya yang akan diajarkan Al-Quran, diajarkan bagaimana hukum-hukum menyangkut dengan ilmu syariat. Kalau tidak kita lakukan, maka tidak termasuk kita menjalankan tugas sebagai seorang ayah. Yang selanjutnya bukan anak saja. Urinang tanya, kacau urinang tak pegah hayada metua perumah lun nyo gata kajit ke urinang lun, maka salah sabuh beban yang wajib atilun adalah lun yu gata untuk taat kepada Allah Ta'ala alias mita ilmu pengetahuan agama. Oleh yang disampaikan oleh beberapa mufassirin termasuk Imam Ibnu Katsir, makna ku anfusakum dalam versi yang lain, cara jaga anak, cara jaga keluarga adalah allimuhum wa addibuhum. Imam Al-Qurtubi juga menyampaikan demikian. Kiban makna tabri ilmu pengetahuan agama dan tabri pendidikan akhlak adab dalam kehidupan mereka. Secara tidak langsung tugas sidra ayah adalah geberi ilmu agama ke anak dan perumah dan geberi adab kepada anak dan perumah. Manuronyo datanya
Nah kita pu orang nyambut draw sebagai orang syik. Wate berbicara pendidikan anaknya kena tamang ikulah langsung de laule nyo tugas gurai. Nyo tugas guru, nyo tugas tengku-tengku yang nak dibalai buat. Nyo tugas tengku-tengku yang nak didaya. Padahal secara langsung Allah berpesan, ku anfusakum wa ahlikum nara. Bermakna beri pendidikan agama ke anak ke drawa ke. Beri pendidikan akhlak kepada anak dan perempuan dengan tugas gata masing-masing. Bukan tugas guru, bukan tugas tengku, bukan tugas pimpinan daya, tapi untuk mendidik seorang anak. Nyawa tugas orang syik masing-masing. Bukan pendapat saya, tetapi pendapat Allah, firman Allah dalam Al-Quran yang ditafsirkan oleh para alim ulama. Mauronyo pu yang terjadi di tengah gedanyo, menyikapi hadir tamang ikula dua orang tu, tamang buat dua orang tu yang najuk anak bak daya, juk anak bak pesantren. Pu tugas gedanyo, wate tanyo haik tapu buat anak le secara tidak langsung. Tanyo kata pegadah fungsi dro sebagai ayah. Sebetulnya sidro anak gepubut leyah dro masing-masing. Maka secara kapasitas ayahnya bermepum ilmu syariat, Al-Quran bujud, kiban hukum tentang sembahyang, kiban hukum tentang zakat, kiban hukum tentang puasa. Ini siapa yang perlu? Sidro orang syik begitu pernah kepada anak. Tapi orangnya le orang syik yang hanjut geli. Wate gecok anak gejok pesantren, gecok anak gejok rumah pula. Wate anak gebangai, anak hana jero, anak beruakai. Yang bersalah adalah seorang gurunya. Dan orangnya cukup lelun sendiri lu merasakan orang syik tu. Orang syik orangnya karena kagetep hanali getep tugas draw untuk mendidik anak. Wate gejok anak udayah, wate gejok anak pesantren, termasuk salah satu pesantren kamu. Hadir ke sana ke Mahat An-Nahla, apa yang mereka lakukan? Wate terus gede ke intervensi guru. Gepegat guru lagi babu. Gepegat tengku lagi lamit drog. Menyot kenang bacut gepoh legure karena untuk tarbiyah. Rame-rame gejak udaya, rame-rame gejak baksikula untuk gedot dan geancam para dewan guru. Tapi tidak bayangkan bagaimana kehidupan seorang anak tersebut di rumah. Dua ge pegahaba hanaga isuut getumbuk melungkop dari pintu jendela. Anak kadang-kala cukup sering kena irmo. Anak kadang-kala cukup sering gepoh irmo. Tapi saat itu dilakukan oleh orang lain dalam fungsi tarbiyah, gebedah orang syik gemedengkeng, bahkan kerap guru-guru itu dijebloskan dalam jeruji besi atau dipenjarakan oleh wali santri. Nyo suah pehah mindset. Lung sidro ayah punya anak, tapi sayang 1000 sayang. Wate sidro anaknya di zaman akhirnya, bahkan jino tanyo tengah tahu dip. Wate na sidro anak berhasil menjadi juara. Baik itu juara pelajarannya, juara pokoknya punya prestasi mereka. Yang disebutkan adalah nama ayahnya. Tepuanuknya carung tadji. Tepuanuknya bangga tad urung syidi. Dia adalah orang yang berprestasi yang disebutkan nama ayahnya. Katanya naga pernah leyah. Naga didik leyah. So yang pabeh wate urang malam guru. Siapa yang memberikan ilmu? Para ustad dan tengkunya. Wate merempuk prestasi nama orang tua disebutkan. Puetno menyaetno mentang kaji. Tapi wate na bermasalah. Imulhoi gampung. Ipoh anak gop. Diilanya angon. Yang disebut dayah. Yang disebut ikula. Yang ditanya so guruji. Kenapa tidak disebutkan siapa ayahnya? Pakan wate nemitnya salah urung syik gaduh. Wate nemitnya berhasil urung syik yang disebut. Ini adalah fenomena yang terjadi dalam dunia pendidikan. Akhir-akhirnya urung syik lun. Kenapa itu bisa terjadi? Karena urung syik hanali getepu draw sebagai guru untuk mendidik seorang anak. Secara tidak langsung bahasa kata pegah. Hana fungsi tidroyah menyahaik gedidik anak untuk merenau ilmu agama. Wate hana fungsi gejok-gejok batengku. Wate tak lakai bantu bakgop. Bermenyum tanya orang lakai bantu. Tak satoh ubena kemampuan kepada guru yang getemcok fungsi sidro ayah untuk gepebut anak gedanya. Jangan semena-mena. Jangan menyudutkan mereka. Bahkan mendiskriminasi guru-guru yang ada di sekolah dan di pesantren. Di Dayak dalam kehidupan gedanya. Orangnya wate gehoi untuk permasalahan menyangkut dengan anak hang ketim jak.
untuk gepegah keluhan kiban perkembangan anak tidak hadir bahkan tukang bicak yang geyudak. Ini merupakan kejadian yang sangat tragis dan menyedihkan dalam kehidupan dayu. Menyikapi hadir momentum masuk sekolah, ne merempak dengan guru anak nurung silon, ne tatap wajah guru anak ne. Kepu tujuan supaya ne bayangkan nyawa tugas long yang gepu buat le guru anak lun, sehingga saya harus berterima kasih siang dan malam, pagi dan petang kepada mereka. Nah contoh tengku, nah Nabi Ibrahim hana kejuk Nabi Ismail ba urang lain geyu didik. Tapi gedidik kedrau baik ilmu pengetahuan agamanya, bahkan akhlak dan karakter Nabi Ismail terbentuk karena disuguhkan oleh orang tuanya, yakni Siti Hajar dan Nabiullah Ibrahim. Orangnya tanya saboh sisi geyu didik anak ilmu pengetahuan agama dan dunia. Yang selanjutnya puatra lom adibuhum, berikan pendidikan akhlak dalam kehidupan anak-anak tanya. Anak lagi bohu, seandainya mereka jatuh pasti dekat dengan uku aji hana kanji anak dengan ayah layaknya seperti pepohonan. Watet redbo itamping tempat droi. Artinya anak itu merupakan representasi duplikat. Bahasa lain adalah gilanto karakter gedanyo. Kiban but tanyo di rumah, menancit but anak di luar rumah. Artinya menyoronyo tatume anak di temenak buat TikTok, di temenak buat media sosial, ikun ke ulama berangkapu. Bisa saja orang tuanya adalah orang yang memusuhi ulama, karena anak adalah anaknya cerminan seorang ayahnya sendiri. Maka orangnya menyaperle anak bujro, ilmu bujro. Kalimat yang katanya putebit, baik kalimat temenak, baik kalimat sumpah serapah, baik kalimat gasa, karakter gedanyo, baik sering semepoh ilmu. Karena itu yang akan dilihat oleh anak, dan itu yang akan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-harinya. Perle anak bugat akhlak, diri draw datarobah bujro, sehingga Nabi Ismail baik karakternya. Karena Nabi Ibrahim seorang nabi dan ayah yang sangat luar biasa akhlak mulia dalam kehidupannya. Orangnya tak harap anak debu malim, draw depan juri. Tak harap anak bejek ulama, draw orang menjudi. Tak harap anak debu bejek kurang yang mengguna. Tanya adalah orang yang hisap sabu-sabu, narkoba dan lain sebagainya, menghisap pil ekstasi, jauh panggang dari api. Menyetekedi orangnya harap anak bermalim, draw debek tasese dari masjid dan majlis taklim. Perle anak bejek ulama, tanya bejiuh dari ilmu pengetahuan agama. Maka itu akan terwujud dalam kehidupan orang Siklon dan Bandung. Sehingga sabuk masalah itu anak gedanyo lagi Nabi Allah Ismail, lagi Nabi Muhammad, lagi Imam Asy-Syafi'i, lagi Imam Malik, bandung ulama yang lun sebut bunuh termasuk Imam Bukhari. Mereka berhasil karena dedikasi dan kontribusi seorang ibu dalam kehidupan beliau. Sehingga nabi-nabi, imam terkemuka, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Al-Bukhari dikenal sampai hari ini karena kontribusi dan pendidikan akhlak yang disuguhkan oleh orang tua mereka masing-masing, sehingga terwujud dalam kehidupan nuronyo. Semoga di Gedanyo Bandung menyikapi hadirnya tamang sikula anak tajak tahadir draw wate kahana mampu tadi di anak hadirlah ke hadapan guru, tajuk pesan-pesan yang indah dan hargai mereka, sehingga anak gedanyo pun akan dihargai oleh para dewan guru. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi ulun tuan dan umumnya kepada jamaah sekalian. Mari gedanyo cok kesimpulan. Yang pertama sekali, sidraw ayah sangat menentukan bagaimana anak di masa yang akan datang. Dan tugas ayah adalah uro malam, harus geuruk kiban cara anu gebek terjerumus dalam neraka. Caranya bagaimana? Bilhamli ala taatillah, tame anaknya buat tempat-tempat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir yang lain disampaikan, tugas sidraw ayah adalah anlimuhum wa addibuhum, memberikan pendidikan agama kepada anak dan perumoh, dan memberikan pendidikan akhlak kepada anak dan perumoh, sehingga legitanya sadar diri bahawa tugas mendidik anak dan perumoh tugas sidro kepala keluarga, bukan tugas orang lain. Saat kita tidak mampu, maka hinanlah dalake bantu ba orang lain. Sifat orang laki bantu bukan orang yang congkak dan sombong, tapi belas kasih
dengan orang-orang yang akan membantu kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikianlah lebih dan kurang ulun tuan lakemah. Waktulah yang membatasi kita.